Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak pribadi dan untuk kalian semua yang ada baik di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang Bapak ampuh, yakni nama Bapak Haji Muhammad Nur SPDI. Tak lupa marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua mulai sampai ini, mulai detik ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan dan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, anak-anakku, jangan lupa juga kita selalu bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa beliaulah kita menjadi umat muslim yang bertakwa dan beriman. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kegiatan pembelajaran kita melewat channel YouTube Bapak. Nanti Bapak share link YouTube-nya. Tolong anak-anakku sekalian, kalian klik, kalian simak dengan baik dan cermat. Nanti di akhir daripada penjelasan Bapak ada tugas. Nah, hari ini kita mempelajari tentang penjelasan daripada pertemuan yang kita minggu yang telah lalu, yakni pada bab 2, meneladani sifat Allah Asmaul Husna dalam kehidupan. Di sini bisa anak-anak sekalian, itu ada layar di layar ada tulisan. Nah, tulisan yang berubah-ubah itu adalah salah satu nama-nama daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni Asmaul Husna yang ke-99. Nah, jadi itu bisa dilihat kalian, ada Ar-Rafi, ada Al-Mu'iz, ada Al-Muzil, As-Sami', Al-Basir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Syakur, Al-Aliyyul Kabir, Al-Hafizul Muqit, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakim, Al-Wadud Al-Majid, Al-Ba'ithus Syahid. Nah, itu semua adalah kalau di dalam komputer itu ada namanya GIFs, sebuah gambar yang bergerak. Ini tidak lain Bapak bikin seperti ini supaya kalian terkesan, terlihat, terkesima, berarti merasa bagus lah, ada kelihatannya berubah-ubah sendiri dia tanpa perlu kita pindahkan. Anak-anakku sekalian, ayo sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran untuk mengambil berkah, mari kita bersama-sama membaca ayat suci Al-Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Niatkan mudah-mudahan dengan berkah membaca ayat-ayat Al-Quran ini, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keberkahan, baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Silakan bisa menggunakan Al-Quran yang ada di rumah ataupun tulisan yang ada di layar Bapak ini. Ayo mari kita bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illa hu
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Anak-anak sekalian, nah jadi usahakan sebelum kita membaca ataupun mempelajari sesuatu hal, usahakan kita terlebih dahulu memulainya dengan membaca bismillah, lalu bisa diikuti dengan membaca ayat surat Al-Fatihah. Nah itu insya Allah ilmu yang kalian pelajari, ilmu yang kalian kaji nantinya menjadi ilmu yang berkah. Tidak berkah sekarang, berkah sekarang yakni diberi kemudahan kesehatan, berkah di akhir, berkah nanti pada saat kalian sudah mempunyai atau berumah tangga nanti. Mudah-mudahan kalian diberi kesuksesan dunia wal akhirat. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak tidak panjang lebar menjelaskannya secara global saja. Yang kedua, makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Nah, ini adalah makna Asmaul Husna. Implementasinya apa? Ada yang namanya nama Allah Al-Karim, yang Maha Mulia. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya, meneladani dan menerapkan ketika berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat. Jadi, tidak bisa dikatakan orang itu Islam yang benar, yang hakiki tanpa mempelajari nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat 20 ataupun nama-nama Asmaul Husna dari Allah Subhanahu wa taala. Malu kita lebih mengenal kehidupannya ada di sekitar kita, yakni kehidupan tahu artis, tahu pemain sepak bola, nama-namanya, karirnya. Tapi apabila ditanya tentang nama-nama Asmaul Husna tidak tahu. Wah, ya Allah, itu namanya sebuah kebablasan, yaitu malu. Ya, anak-anak sekalian, anak-anak kelas 10 SMK. Di sini Al-Karim mempunyai makna yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian. Nah, jadi semua bentuk kebaikan dan pujian, kalian ingat, semua perbuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukannya agung. Nah, yang mempunyai kemuliaan dan kedudukannya agung hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit. Nah, Allah taala itu mustahil mempunyai sifat kekurangan apalagi penyakit. Nah, yang keempat, Allah taala yang dimuliakan memberi nikmat dan mempunyai keutamaan. Nah, yang memberi nikmat dan yang mempunyai kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa sebab. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi hambanya, baik hambanya yang muslim ataupun yang non muslim, semua itu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Karim tetap beliau beri. Tidak seperti kita, kalau kita memberi sesuatu, baik teman sejawat atau teman kita, kebanyakannya mengharap pamrih atau mengharap balasan. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengharap pamrih maupun balasan. Kita mau berbuat baik itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Kita mau berbuat kejahatan itu baliknya kepada diri kita sendiri. Jika asma Allah Subhanahu wa taala Karim diterapkan di ranah pemberian, Al-Karim adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim. Nah, sifat apa yang dapat kita ambil, yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari dalam makna nama Allah Al-Karim, yaitu yang pertama, menebarkan kebaikan dimanapun berada sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Nah,
Berarti jangan sampai kehadiran kalian, baik kehadiran di keluarga, di sekolah, di masyarakat itu merugikan orang lah, merugikan orang merugikan orang lain. Berarti kalau keberadaan kita merugikan orang lain, berarti kita tidak sesuai dengan nama Allah Al-Karim. Bisa kita dalam sebuah hadis dikutip dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ujar Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ujar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik seorang manusia atau seorang muslim itu adalah orang yang memberi atau menebar kebermanfaatannya kepada orang lain. Semakin manfaat orang tersebut di kehidupan, di keluarga, di masyarakat atau di sekolah, berarti orang tersebut adalah sebaik-baik manusia. Sebaliknya, apabila sejahat-jahat manusia adalah orang yang selalu merugikan orang lain. Kalau merugikan orang lain, imbasnya kemana? Kepada diri kita sendiri yang melakukan kegiatan yang melakukan kegiatan yang merugikan orang lain. Otomatis kamu membatasi atau menggagalkan sebuah kesuksesan yang akan kamu tempuh. Selanjutnya B, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Nah, meskipun orang tersebut atau teman kita siapapun berbuat jahat atau berbuat yang tidak enak kepada diri kita, maka tanpa dia meminta maaf kita terlebih dahulu berlapang dada. C, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. Nah, seperti halnya gini, amanah Bapak kepada kalian bahwa yang kemarin contohnya ini, bahwa kalian jangan sampai membuat kata-kata ataupun mengucapkan, menchat di WA grup yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan etika sopan santun. Berarti apabila kalian tidak melaksanakan apa yang Bapak suruh, berarti kalian tidak amanah. Ya, bisa dipaham anak-anakku? D, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Nah, orang yang mempunyai sifat Al-Karim, orang yang mulia itu adalah dia mempunyai sifat simpati. Simpati gimana? Pada saat temannya membutuhkan, tanpa pamrih dia membantu ataupun dia menolong. Ada tetangga yang lagi kesusahan, dia ada mempunyai rezeki, dia kasih rezeki sebahagian. Nah, itu salah satu kita cara mengamalkan daripada sifat Al-Karim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Nah, ini yang paling utama. Mencintai Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Contohnya, kita seorang muslim, perintah Allah yang kebanyakan orang-orang sekarang tinggalkan, yakni adalah as-shalah, sembahyang. Bapak selalu mengingatkan, kalau kalian kepingin sukses dunia akhirat, maka janganlah meninggalkan sembahyang atau sholat. Kalau kalian meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka secara otomatis kalian menghambat atau menunda atau meninggalkan sebuah kesuksesan nanti di negeri akhirat. Malu, anak-anak kecil saja bisa sembahyang, kalian SMK meninggalkan sholat. Padahal sembahyang itu cuma 5 menit kita kerjakan. Bagaimana kalau kalian bertanya, Pak,
Saya belum bisa sholat Pak, tapi saya ingin berubah. Yang dulunya nggak sholat, ingin sholat. Maka belajar, datang ke guru, ke ustadz yang ada di desamu atau di kampungmu, belajar di sana, tanya, Pak Ustadz saya kepengen bisa atau belajar tata cara sembahyang. Itu adalah bentuk kamu melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, menjauhi larangan-larangannya. Nah, di sini larangan-larangan gimana? Nih sudah banyak anak-anak mengkonsumsi narkoba, meminum minuman keras. Nah, itu adalah salah satu uh, salah satu faktor atau salah satu ya melaksanakan semua larangan Allah. Berarti kalau melaksanakan kegiatan tersebut, orang tersebut mendapatkan dosa. Apabila dia mati, dia tidak bertaubat, maka dia akan mendapat siksa api neraka. Di sini kalian gak apa-apa, tapi nanti tunggu, ada bom waktu. Bom waktunya di mana? Saat ajal akan menjemput. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita mau untuk mempersingkat waktu. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min, artinya Allah Subhanahu wa taala pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Allah adalah Al-Mu'min karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi yang memiliki sifat pemberi rasa aman hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang hamba tidak memilikinya. Tentang makna al-mu'min, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, ini sama kaitannya seperti sifat Allah Ta'ala Al-Karim. Nah, memberikan rasa aman. Jangan sampai keberadaan kita itu membuat orang tidak aman, orang tidak senang. Nah, itu menyalahi daripada pengamalan sifat al-mu'min. B, ya, sini dilihat anak-anakku kalian. B, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Nah, jadi kita mempunyai sifat optimis. Apapun cobaan ataupun ujian yang menimpa kita pribadi, maka ingat semua itu pasti ada hikmahnya. C, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, salah satu pengamalan sifat al-mu'min adalah berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah. Nah, seperti kalian melihat ada sesuatu hal yang menjanggal di sekolahan, dibantu. Jangan sampai kalian membuat onar di sekolahan. Itu salah satu bentuk pengamalan daripada sifat al-mu'min. D, ya lihat D, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang yang saat berkendara jalan. Nah, itu salah satu, sama juga salah satu bentuk pengamalan dari sifat al-mu'min. Selanjutnya sifat Allah Subhanahu wa taala al-wakil. Al-wakil artinya yang mencukupi dan menjamin, mengandung makna umum dan khusus. Nah, lanjut. Bertawakal memiliki arti menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah atas Tuhanmu yang Maha Hidup, yang tidak mati. Jadi tawakal kita di dalam hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melakukan ikhtiar ataupun usaha, tapi yang menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu muncul dari amal soleh. Manakala hati seseorang hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, telah benar keikhlasannya, telah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, telah baik keislamannya, telah bertambah keyakinannya, semakin baik keadaan diri. Nah, tawakal itu tidak bisa tawakal itu muncul tanpa poin-poin yang tertulis di sini. Nah, ini sebab
Gak bisa orang tersebut memiliki sifat tawakal tanpa dia mempunyai rasa keikhlasan yang tinggi. Bisa? Gak ada orang tawakal tanpa ikhlas. Ya anak-anakku, dalam Quran surah Al-An'am ayat ke-102 yang berbunyi wa huwa ala kulli syai'in wakil, artinya dialah pemelihara segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara segala sesuatu. Wa huwa wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Selanjutnya, makna tentang al-wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan, ya, yang kita amalkan. Yang pertama, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat kita memohon, tempat kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kalian bertanya, kenapa Bapak orang banyak meminta melewat para ulama, para habaib, para wali-wali? Nah, itu anak-anakku perlu diketahui, itu adalah namanya wasilah, perantaraan. Kita umat muslim ahlus sunnah wal jamaah, itu kalau ingin doanya cepat makbul, maka kita bertawassul, berwasilah, berperantara. Kita ini hamba yang penuh dosa. Supaya cepat kabul, kita bisa bertawassul, berwasilah kepada dengan nama-nama Asmaul Husna. Bisa Ya Latif, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Rahman, Ya Rahim, atau bertawassul dengan baginda Nabi SAW, atau bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Syekh Saman Al-Madani, Abah Guru Sekumpul, nah itu Abah Guru Juhdian Nur. Nah, siapapun orang wali-wali, insya Allah doanya cepat makbul, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya itu syirik, tapi itu adalah salah satu bentuk pengamalan daripada al-wakil. Selanjutnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat. Nah, kita meminta keamanan. Seperti halnya al-mu'min tadi, keamanan, berwakil, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman. Mempunyai rasa sifat tenggang rasa iba melihat keluarga atau temannya yang lagi kesusahan, maka orang tersebut memiliki sifat kepedulian, cepat membantu dia kepada temannya, tidak neko-neko, tidak memikirkan, tidak berpikir panjang. Nah, selanjutnya, menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri dengan penuh keikhlasan dan semangat. Nah, apabila dia dititipkan sebuah amanah, maka dia menjaga amanah tersebut sekuat tenaganya dengan keikhlasan yang tinggi dan semangat. Tidak loyo, dikasih amanah, dikasih titipan. Ya. Selanjutnya, mengerahkan segala kekuatannya dilakukan Allah Subhanahu wa taala dengan memberi manfaat. Nah, sama tadi kaitannya dengan Al-Karim. Sebaik-baik orang, sebaik-baik seorang hamba, seorang yang muslim adalah orang yang selalu menebar kebaikan kepada orang lain. Menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata setelah berikhtiar. Nah, jadi kalau kita orang ahlu sunnah itu amalnya dulu, yang pertama usaha dulu, baru berdoa. Bisa saja berdoa dulu baru usaha, bisa. Tapi kebanyakannya kita hamba orang awam ini berusaha baru berdoa. Contohnya, kalau kalian kepengen menjadi pintar ataupun cerdas, usahanya adalah belajar, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi ikhtiarnya tidak dilaksanakan, kepengen pintar tanpa belajar. Begitu juga kalau kita berusaha, sama kita berusaha mencari rizki, kita usaha dulu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoanya yang kencang, yang dalam, yang hati yang paling dalam, insya Allah cepat
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya al-matin. Nah, ini kita lanjut lagi ya. Al-matin adalah zat yang sangat kuat, adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, yang kemampuan dan kuasanya mencapai puncak tertinggi. Bukti kekuatan Allah Subhanahu wa taala adanya azab untuk orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Nah, adanya azab untuk yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Ini kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, siksaan bagi anak yang durhaka kepada orang tua. Anak-anakku, mungkin kalian pernah mendengar ada cerita rakyat namanya Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Itu adalah sebuah contoh i'tibar bahwa orang yang durhaka kepada orang tua siksaannya langsung di dunia. Kebanyakannya langsung di dunia. Belum menunggu siksa api neraka, duluan dia disiksa karena dia orang yang durhaka kepada orang tua. Ada yang dijepit di tanah, ada yang hidupnya sia-sia, susah mencari rizki, susah memahamkan ilmu. Itu bisa dipertanyakan kenapa seperti itu. Mungkin dia ada ucapan ataupun kata-kata yang menyakiti kedua orang tuanya. Nah, kalau ingin kalian bermanfaat atau sukses nanti setelah sekolah, setelah lulus SMK ini, maka berbaktilah kepada kedua orang tua kalian mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, rubah kebiasaan, tabiat yang sering menyakiti ataupun membuat orang tua tidak senang. Maka rubah dari sekarang kalau kalian kepengen menjadi orang yang sukses, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Bisa juga ini di sini bisa kita ambil contoh juga orang yang durhaka bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada guru kalian, wali kelas kalian, guru mapel kalian. Bila kalian durhaka membantah, apalagi berbuat menyalah, mengejek-ejek kepada guru, maka jangan mimpi ilmu yang kamu pelajari menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat. Sebaliknya kamu nanti akan disia-siakan, tersia-sia, kamu susah nanti ya. Jangan sampai seperti itu. Bapak pesan Bapak, berbaktilah kepada orang tua dan berbaktilah kepada guru-guru kalian kalau ingin menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Selanjutnya kita baca lagi, ini adanya azab untuk orang yang berbuat zalim ketika hidup di dunia. Itu sudah tadi ya, ditegakkannya langit dan bumi. Nah, itu salah satu bentuk kuatnya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah. Adanya pemberian rizki untuk semua makhluk. Nah, Allah tidak pandang bulu, baik yang muslim atau non muslim, selalu diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, baik rizki materi ataupun kesehatan. Tempat manusia berlindung dan memohon pertolongan, Allah lah tempat berlindung dan tempat memohon pertolongan. Dia maha melaksanakan apa yang dia kehendaki atas izinnya. Jadi semua yang terlaksana di alam dunia ini adalah iradah, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak para manusia. Lanjut, makna tentang al-matin, yakni sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan, yakni diamalkan, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Yang kedua, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat membuatnya berpaling. 1, 2, 3. 4, berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri. Sekuat tenaga menahan hawa nafsu yang ingin berbuat keji atau jahat, tahan. Itu salah satu bentuk pengamalan dari sifat al-matin. Memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin artinya bermanfaat untuk sekalian alam, baik bermanfaat untuk pribadi, keluarga, masyarakat. Nah, apakan lagi bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Alhamdulillah hujan turun. Mudah-mudahan kabul hajat kita semua. Sekarang Bapak ada di
di Masjid Al-Kautsar. Nah, pembelajaran kita sekarang di sini. Jadi tidak hanya kita pembelajaran di sekolah, tapi kita di dimanapun. Yang penting belajar anak-anakku. Selanjutnya sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Jami'. Menurut Imam Ghazali, makna Al-Jami' adalah dia yang menghimpun yang sama, yang berbeda dan bertolak belakang. Makna tentang Al-Jami', sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan. Yang pertama, kuatkanlah semangat persatuan. Nah, jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita menjadi satu kelas bercerai-berai karena salah satu oknum atau teman kalian yang senang mengejek-ejek. Nasihati dia, temani dia, mungkin ada permasalahan apa, temani dia. Nah, berarti kita salah satu menguatkan semangat persatuan dan kesatuan. Salah satu pengamalan dari sifat Al-Jami'. Yang kedua, tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah. Nah, semua muslim baik laki-laki maupun perempuan itu pada hakikatnya bersaudara. Al-muslimun lil muslimin ikhwatun, bersaudara. Kembangkan sikap toleransi. Nah, toleransi baik sesama teman atau antar agama atau beda agama sama kita. Jangan sampai kita saling mengejek agama ini, mengejek agama itu. Itu salah satu tidak mengamalkan sikap atau sikap toleransi. Terakhir, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri. Nah, kita mengajak kepada teman-teman kita, keluarga kita untuk selalu mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala maupun perintah ulil amri. Siapa itu ulil amri, anakku? Itu adalah pemerintah yang adil dan bijaksana. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang kan di masa pandemi, kata pemerintah, kalian apabila keluar rumah pakailah masker. Ini masker. Bapak kalau keluar rumah memakai masker. Jangan lupa cuci tangan atau cuci tangannya pakai maaf Bapak nggak begitu bisa baca hand sanitizer. Nah, itu adalah salah satu bentuk mentaati daripada perintah daripada pemerintah untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya di sini ada ayat yang berbunyi Rabbana innaka jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, sungguh Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Nah, yang mengumpulkan di yaumil mahsyar nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya apabila kita orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, maka berkumpulnya bersama nabi dan rasul dan bersama para aulia. Sebaliknya, bila kita tergolong orang yang jahat, yang keji, yang mungkar, yang selalu merugikan orang lain, maka berkumpulnya bersama para iblis, syaitan, orang-orang zalim seperti Fir'aun, Namrud dan kawan-kawannya. Abu Jahal sama. Bila kalian tergolong orang yang jahat atau orang yang sering membuat onar, maka bertemannya dengan para iblis, syaitan dan Abu Jahal atau Abu Lahab atau Abu Gosong. Lanjutnya, ada sifat Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat saja, al-adlu. Bapak bacakan ayatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ingat, yang menyuruh kita berbuat adil, yang menyuruh kita berbuat baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tentang al-adl, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan. Yang pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Jangan pandang bulu. Kalian contohnya, baik itu teman kalian kaya, apakan lagi kawan kalian ekonominya menengah ke bawah, maka jangan dibeda-bedakan. Jangan seperti ini, aku mau temenan sama orang yang kaya aja biar saya ikut di traktirnya. Jangan seperti itu. Tidak boleh kita mengharap punya orang. Lebih baik kita
mengeluarkan uang kita sendiri daripada mengharap pemberian orang lain. Begitu juga kita, bagusnya itu berteman orang yang menengah ke bawah supaya kita menumbuhkan sifat rasa iba, sifat rasa kepedulian. Karena kebanyakannya orang yang senang berteman orang yang kaya itu nanti penyakitnya adalah dia mempunyai sifat sombong, malas berbuat baik kepada orang. Kebanyakannya itu Bapak pernah mengalami seperti itu. Dulu waktu Bapak sekolah, waktu Bapak kuliah, kebanyakannya teman-teman Bapak yang meskipun dia itu ekonominya menengah ke bawah senang berteman dengan teman-temannya yang kaya, maka berimbas dia merasa dirinya kaya, malas dia berbuat membantu, malas dia ini itu. Itu adalah imbas orang yang senang berteman dengan orang yang kaya. Dia tidak mau lagi berteman orang yang miskin. Kecuali kita mempunyai sifat dalam hati tidak membeda-bedakan baik teman kita kaya maupun miskin. Anak-anakku sekalian, sebaliknya bila kita senang berteman dengan teman yang apa adanya, teman yang miskin lah, itu insya Allah akan menumbuhkan sifat di dalam hati kalian, sifat qanaah. Arti qanaah apa Bapak? Qanaah itu adalah bersifat apa adanya. Orang bersifat apa adanya itu insya Allah nanti kalau dia sudah berumah tangga, ditempatkan dimanapun, insya Allah dia tahan. Karena dia dulunya pernah sulit, pernah sakit. Baliknya kalau orang yang dulunya kaya, dulunya hidup enak, itu kebanyakannya apabila ditempatkan di tempat yang sulit-sulit itu mudah melarikan diri, takut dia. Bapak sudah pengalaman, alhamdulillah. Dulu Bapak waktu sekolah itu, Bapak ada punya teman namanya Firdaus. Kami sering dulunya waktu masih Bapak sekolah di pondok Bapak dulu, pondok Ponpes Darussalam. Bapak sering melihat kawan-kawan Bapak yang banyak punya uang, banyak punya materi, itu habis istirahat dia berangkat ke kantin, makannya enak-enak, minum. Tapi Bapak sama teman Bapak itu sering menahan lapar. Turun Bapak ke ruangan musalla, sholat, Bapak menunggu waktu tiba lagi. Tapi alhamdulillah, berkat kesulitan dulu waktu Bapak sekolah, alhamdulillah Bapak termasuk sekarang ya bisa dikatakan ya ada lampunya rezeki lebih, ya punya materi-materi. Dulu Bapak juga seorang anak yang ekonomi menengah ke bawah, dengan berkah, mungkin dengan berkah kita taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru, berkahnya alhamdulillah pada saat Bapak berumah tangga. Alhamdulillah apa yang Bapak cita-citakan, apa yang Bapak inginkan dengan berkah taat kepada guru, kepada orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kemarin Bapak ikut tes, alhamdulillah lulus. Bapak kepengen punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Bapak punya sepeda ontel, punya sepeda trail, punya. Ini tidak lain, ini sebagai contoh bagi kalian, sebagai motivasi. Mulai dari sekarang, mulai dari sekolah, menjadi orang yang berguna, yang bermanfaat, baik taat kepada kedua orang tua ataupun taat kepada guru-guru kalian. Maaf Bapak melenceng sedikit. Selanjutnya anak-anakku, di sini kita memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah. Jangan pandang bulu nanti. Bulu ya, pandang bulu itu peribahasa saja, tidak pilih kasih, baik itu keluarga ataupun orang lain, sama aja di mata hukum. Hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Nah, keberadaan kita itu menjadi sebuah solusi, bukan keberadaan kita itu menjadi sebuah masalah. Selanjutnya, tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya. Nah, jangan sampai kita nantinya menjadi seorang pemimpin karena itu keluarga lebih kita beri pertolongan atau lebih kita bijaksana ketimbang orang lain, jangan. Nah, itu berarti kita tidak memiliki sifat adil dan bijaksana. Selanjutnya, bersikap suportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, orang yang gentleman, laki-laki sejati adalah laki-laki yang mampu mengakui kesalahan yang diperbuatnya.
kata waktu Bapak anak-anak dulu, ya, apabila seorang laki-laki tidak berani mengakui kesalahannya berarti dia itu cemen. Apa itu cemen? Banci, ya bahasanya dulu ya, bahasa Banjarnya wadam. Nah, jangan dikatakan laki-laki kalau orang tersebut tidak berani mengakui kesalahannya. Tapi tetapi orang tersebut bisa dikatakan laki-laki yang berani, laki-laki sejatinya yang jempolan adalah yang berani mengakui kesalahannya, meskipun risikonya dimarahi nggak apa-apa. Insya Allah dengan berkat kita berani mengakui kesalahan, orang tersebut menjadi iba, menjadi kasihan kepada kita. Anak-anak sekalian, kita lanjut lagi. Ini sudah ya 40 menit sudah. Al-akhir, makna tentang al-akhir, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan. Ini Bapak baca yang secara cepat dulu ya. Nanti bisa kalian baca, nanti materinya bisa kalian lihat, materi yang pernah Bapak share. Bisa cari di Google, bisa. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Nah, jadi tujuan akhir kita dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel, tidak ada embel untuk mendapatkan materi ataupun embel-embel untuk dikasihi orang lain atau embel-embel supaya dapat cepat jodoh. Nah, jangan. Tapi embel-embel kita, tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang Maha Hidup. Nah, jadi tujuan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran hidup. Sandaran hidup. Nah, ini Tuhanlah yang memberi kita rizki. Tuhanlah yang membantu kita. Tuhanlah yang Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rasa aman kepada kita. Lanjut, next, bahasa Inggrisnya. Menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Nah, jadi ingat, apabila kita melakukan hal yang jelek, bahwa nantinya kita akan mati. Ini apa? Supaya termotivasi kita melakukan hal-hal kebajikan, yakni beramal soleh. Salah satunya adalah dengan cara ingat mati. Bapak sudah berumur 31. Ya, 31 tahun. Berarti tinggal 32 tahun lagi Bapak berumur di dunia. Kalaunya meninggal sudah umur 63. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dengan berkah kita mengkaji ilmu, khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Al-akhir artinya yang terakhir, maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah, tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena dia memfanakan makhluknya dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah Subhanahu wa taala berarti kekalan yang setelah berakhirnya segala sesuatu, tidak sesuatu pun yang akhir selain Allah Subhanahu wa taala menjadi yang setelah. Jadi pada saat hari kiamat nanti semua makhluk di alam dunia ini disapu, dimatikan, dimusnahkan semuanya. Tinggal Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang maha akhir. Nah, baru nanti sesudah dimatikan, sesudah terjadi kiamat, sesudah digulungnya, nanti baru dihidupkan kembali. Situlah nanti kita mendapatkan balasan. Bila berbuat baik, balasannya surga. Apabila berbuat jelek, berbuat jahat, balasannya neraka. Syukran lah anak-anakku sekalian. Terima kasih sampai sekarang kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran daripada Bapak. Nah, terakhir kita lihat dulu. Oh, masih ada. Oh ya, berarti 2 slide lagi. 3 cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ilmu yang penting di antara ilmu-ilmu syariat. Oleh karena itu, perilaku seorang muslim terkait dengan Asmaul Husna yang perlu dilakukan adalah, nah, ini salah satu penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mempelajari dan mengkajinya sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Next, mungkin kalian paham sudah. Terus, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafal asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Ujar guru-guru Bapak, ujar para ustadz,
Kalau ingin masuk surga, salah satu pengamalan masuk surga bighairi hisab adalah hafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. Itu salah satu amalan masuk surga. Wah, mudah sekali padahal. Salah satu jalan kita menuju surga adalah salah satunya adalah hafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99. 3, menjadikan lapas-lapas Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir. Misalnya, zikir kita tidak mengucapkan la ilaha illallah bisa. Misalnya ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab. Itu sama juga. Itu sama juga lapas zikir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Lanjut. Santai aja. Kalau kalian sambil ingin makan silakan, sambil minum silakan. Tapi tetap wajib disimak penjelasan dari Bapak ini. Yang keempat, menghafal ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Bapak pribadi, kalau ingin paham ilmu, bisa kita ya Fattah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Matin, ya Adlu, ya Adlu, ya Adlu, ya Adlu, ya sama. Misalnya kalau kita ingin bertaubat, maka kalimah Asmaul Husnanya adalah ya Tawwab, ya Ghaffar. Kalau ingin dapat rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattah. Kalau menuntut ilmu, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Kalau ingin mendapat rasa keamanan di hati dan di jiwa, ya ya Azim, ya Azim, ya Azim, sama. Itu adalah salah satu bentuk supaya kita cepat hafal. Yang kelima, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Contohnya tadi kan sudah Bapak katakan, sudah Bapak jelaskan. Contohnya seperti sifat Al-Karim yang mulia. Nah, mulia berarti kita sebagai muslim ataupun muslimah haruslah mempunyai sifat budi pekerti atau etika sopan santun atau sifat akhlakul karimah. Itu wajib itu. Tidak bisa ditawar-tawar kita kalau ingin menjadi seorang siswa yang baik atau siswi yang baik. Tanamkanlah sifat sopan santun. Bapak tidak mau tahu kalau ada orang yang sembrono, tidak mempunyai sifat santun, maka nilai Bapak insya Allah di bawah kakak. Bapak panggil lah, minimal Bapak panggil ke sekolah. Ya. Terus 4, hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Yang pertama, memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik serta inayah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, hidayah, petunjuk, taufik, inayah hanya milik Allah. Yang kedua, hikmahnya menerapkan ganjaran berupa pahala surga sehingga terhindar dari siksa neraka. Ya, lanjut. Kalau kepingin terhindar dari siksa api neraka, maka amalkanlah sifat-sifat Asmaul Husna. Yang ketiga, mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. Memiliki simpati banyak orang karena sudah memiliki orang tersebut akhlaknya tinggi, budi pekertinya tinggi, insya Allah dia disenangi. Seperti kalian, seorang pelajar disenangi orang tua, sopan santun, ketemu orang tua salam, hormat, ketemu guru hormat, sopan santun, maka guru atau orang tua ataupun teman insya Allah akan simpati kepada kalian. Sebaliknya kalian apabila sembrono, tidak mempunyai sifat santun yang bagus, misalnya lewat sama guru tidak permisi, lewat sama orang tua tidak permisi, lewat kepada orang yang lebih tua tidak permisi, nggak tahu tata krama. Jangankan orang tersebut simpati, orang melihat kamu aja orang sudah jengkel. Nah, berarti kalau orang tersebut melihat kita jengkel, berarti perlu kita perbaiki akhlak dan tabiat kita.
Jangan disalahkan orang yang kenapa itu tidak senang sama aku. Introspeksi dirilah bahwa kita yang membuat orang tersebut tidak simpati, tidak senang dengan kita. Yang keempat, mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan dalam, lingkungan alam dan sosial. Nah, nanti kamu ada manfaatnya, nanti ada hikmahnya yang terkandung dari sifat berakhlakul karimah. Insya Allah rasakan saja nanti. Tidak sekarang kalian merasa, nanti saat kalian sudah berumah tangga, ataupun saat kalian ada di tempat orang, atau di mana saja, insya Allah nanti ada keberkahannya timbul. Tidak terasa nanti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang kelima, menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadhu, khusyuk, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lambat laun kita ada mempunyai sifat rendah diri, bersifat ikhlas, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Dan nanti akan tumbuh dengan berkat bersifat akhlakul karimah yang kita ambil, yang kita amalkan daripada sifat asmaul husna, nanti akan tumbuh sifat tawakal di dalam diri kita. Yang keenam, memotivasi diri untuk melaksanakan bermacam kegiatan ubudiyah, baik yang bersifat lahir maupun batin. Nah, yang lahir contohnya tadi sudah Bapak jelaskan, seperti sholat, puasa, zakat, itu sama, itu ibadah lahiriah. Ibadah batiniyah adalah apa? Ibadah batiniyah itu tafakur, apalagi mempunyai hati yang lapang. Tawadhu, rendah diri, itu adalah salah satu bentuk ubudiyah bersifat batiniyah. Yang ketujuh, membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Nah, dengan mengamalkan sifat asmaul husna, nanti kita maka terbentuklah karakter kita dan budi pekerti kita yang luhur, yang baik. Nah, yang kedelapan, menanamkan sifat akhlakul karimah. Yang kesembilan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, para rasul, Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Ini adalah bentuk penerapan kita mengamalkan asmaul husna, cinta Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an. Minimal kita membaca suratul Ikhlas ataupun surah Yasin, Waqiah, Tabarak, itu salah satu implementasi penerapan asmaul husna dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencintai Allah, sering berzikir, mencintai Nabi Muhammad, sering membaca salawat. Nah, yang ke-10, tidak merasa putus asa apabila menemui sebuah kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah dan musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmatnya. Nah, ingat, tatkala kita mendapatkan musibah, cobaan, ujian, ingatkan bahwa ujian dan cobaan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmah di balik ujian dan cobaan tersebut. Kebanyakannya orang tatkala dikasih musibah itu tidak sabar, maka sia-sia anak-anakku kalau dia tidak mempunyai sifat sabar. Ya. Dan ingat, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ditimpakan oleh Allah sakit, tapi masih banyak sehatnya ketimbang sakitnya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, alhamdulillah. Nah, ini slide terakhir. Terima kasih. Semoga apa yang kalian baca dan kalian pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang barakah, yang bermanfaat. Baik bermanfaat dalam segi keduniaan ataupun segi ukhrawi. Ya, Bapak doakan mudah-mudahan kalian dengan berkah ikhlas menjadi siswa-siswi dari kelas Bapak, kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, untuk tugasnya ini saja, simpel saja. Tolong tarik kesimpulan dari materi-materi yang telah Bapak jelaskan di hari ini. Bapak ulang lagi. Untuk tugas pada hari ini adalah menarik ataupun menyimpulkan daripada penjelasan Bapak pada hari ini. Sekali lagi Bapak ulangi. Bapak tidak menulis soalnya, tidak Bapak tulis supaya kalian dengar, supaya kalian perhatikan dari awal sampai akhir. Nah,
Untuk tugas pada hari ini adalah menyimpulkan daripada penjelasan Bapak. Kalian simpulkan penjelasan dari Bapak, mulai dari awal menit pertama sampai menit akhir. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil daripada penjelasan materi pendidikan agama Islam pada pagi hari ini? Anak-anakku sekalian, terima kasih kalian mulai dari awal sampai akhir mengikuti kajian pembelajaran dari Bapak. Bapak memohon ampun dan maaf apabila Bapak ada salah kata-kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bapak memohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, kalau Bapak minta tolong untuk kalian, bagi kalian yang belum mengikuti channel Bapak ini, silahkan kalian subscribe kalau kalian senang, ataupun kalian like. Bisa juga kalian komen, ini Pak masih kurang, ini Pak masih kurang. Bisa kalian tulis di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan dan di waktu kegiatan pembelajaran yang akan datang. Dadah. Senyum adalah ibadah.